biasa. Saya senang sekali hari ini saya bertemu dengan teman-teman lagi ya. Saya berdoa supaya kita jangan mundur dari Tuhan ya. Saya mau ingatkan ini dulu di awal karena tadi dikatakan saya ini gabung PD Thomas dari tahun 93. Jadi awal pembentukan PD Thomas ini saya termasuk yang ketua pertama PD Thomas 93. Ya, pada waktu itu kami membentuk PD Thomas dan sampai hari ini sekian puluh tahun kemudian tidak banyak yang masih tetap di dalam pelayanan. Tidak banyak, tidak banyak. Jadi karena itu saya harus ingatkan kita bahwa mengikut Tuhan itu kita mesti berhitung. Firman Tuhan berkata, kalau kamu mau ikut aku, kata Yesus, seperti orang membangun menara, kamu harus hitung dulu anggarannya. Cukup atau tidak. Jangan sampai kamu mulai dan kamu tidak bisa mengakhirinya. Tetapi hari ini saya tahu di hadapan saya ada puluhan orang yang cinta Tuhan, yang tidak akan mundur apapun yang terjadi. Walaupun berita perang ini saya tahu kita berbeda tempat, tapi di kita punya media sosial ini berita perang itu luar biasa, luar biasa. Dan ada saya punya saudara satu sampai berkata, simpan minyak karena minyak akan langka. Begitu ya. Orang ketakutan di mana-mana melihat dunia ini dalam ketidakpastian. Dan teman-teman ingat baik-baik, inilah dunia. Firman Tuhan berkata, dunia yang sedang kita hadapi sekarang dan kita tinggali ini akan lalu. Yang kekal itu hanya firman Tuhan. Hanya firman Tuhan saja. Maka jangan salah kita berharap pada sesuatu, bahwa sesuatu itu kalau akan berlalu, jangan pernah menggantungkan hidup kita kepadanya. Tapi hari ini, kita bersama akan Tuhan ajarkan. Saya bukan seorang pengkhotbah yang baik, tapi saya adalah orang yang cinta Tuhan, dan saya belajar memperhatikan bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya dalam hidup saya, dan ini yang saya mau bagikan buat kita pada pagi hari ini. Temanya adalah sangkal diri dan pikul salib. Ini tema yang tidak banyak orang suka dengan ini. Tetapi saya tahu kalau sampai kita umur seperti sekarang ini yang tidak muda lagi, kita paham tentang apa arti badai hidup dalam kehidupan ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, badai itu akan datang dalam berbagai rupanya. Maka hari ini kita akan belajar betapa penting firman ini yang Yesus katakan sangkal diri dan pikul salib. Saya punya salah satu tim di tempat saya. Ada anak muda yang dari SMA sudah ikut dalam tim pelayanan kami di Kefa ini. Dan saya tahu dia cinta Tuhan luar biasa sejak SMA. Dia ikut, kemudian dia pergi kuliah di Malang. Kemudian di Malang dia membentuk persekutuan doa di kampusnya yang awalnya tidak ada. Dan saya tahu dia betul-betul melayani Tuhan luar biasa di sana. Dan kemudian setelah itu dia selesai S1, kemudian dia ambil lagi S2, dan S2-nya selesai, dan kemudian dia sudah kembali ke Kefa, dan saya bersyukur pada Tuhan, bahwa ada satu lagi tim yang luar biasa sudah kembali, yang akan membantu saya dalam pelayanan kami di Kefa ini. Tapi 1 bulan yang lalu, dia merasa sesak napas, dan kemudian dia periksa, kemudian hasil CT scan di Kupang, hasilnya adalah dia kena kanker paru-paru stadium 4. Umur 26 tahun. Cinta Tuhan luar biasa. Cinta Tuhan luar biasa. Tidak merokok, tidak alkohol. Dan saya tahu dia punya pelayanan luar biasa bersama kami. Dan Tuhan izinkan 1 bulan lalu hasil tes menunjukkan dia kanker paru-paru stadium 4. Dan kemarin saya baru dari Kupang. Dia lagi dalam pengobatan dan keadaannya menurun. Saya dari Kupang pergi menjenguk dia lagi. Saya lihat dia betul-betul berjuang luar biasa karena tangannya bengkak, mukanya bengkak, kakinya bengkak, dan sudah kuning semua. Paru-parunya terendam air dan dia sangat menderita. Tapi pada waktu saya berhadapan dengan dia cuma bilang saya begini, Koyanto, saya tidak akan mundur dari Tuhan, apapun yang terjadi. Saya tanya dia, apakah kamu siap hadapi yang terburuk? Dia berkata, saya terlalu siap untuk apapun yang Tuhan mau berikan buat saya.
Apakah Tuhan akan sembuhkan dia? Tuhan mampu. Dan kami tidak pernah meragukan itu. Tetapi yang saya mau sampaikan teman-teman, lihat ya. Sesuatu tiba-tiba bisa terjadi. Tapi kemampuan dia bisa berkata pada saya bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan. Dia tetap akan terima. Saya tahu ini penyangkalan diri luar biasa. Luar biasa. Seorang anak muda, 26 tahun, yang baru selesai sekolah, yang masih berpikir masa depannya terbaik, dan dia harus menghadapi seperti ini. Bagi saya, mujizat tidak selalu tentang sakit itu disembuhkan. Tapi anak kami ini, adik saya ini, menunjukkan pada saya, mujizat itu adalah bagaimana dia punya kekuatan untuk menghadapi tantangan yang secara manusia dia tidak mampu lagi hadapi. Tapi bisa keluar dari mulut dia dan dia berkata, saya tidak akan mundur dari Tuhan. Kalau memang salib ini saya harus pikul, kalau memang saya harus sangkal diri dengan keadaan saya tidak akan mundur. Saya cuma berkata pada dia, tidak setiap orang bisa seperti kamu. Tapi bagi saya, hari ini kenapa saya katakan, mengapa sangat penting tentang sangkal diri dan pikul salib. Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kalau teman-teman kita baca ayat ini, Yesus katakan pikul salib dan sangkal diri itu bukan pilihan. Saya mau ingatkan kita lagi. Bukan pilihan. Tapi itu keharusan. Itu keharusan. Dan yang paling menarik adalah, sebelum Yesus berkata supaya murid-muridnya sangkal diri dan pikul salib, ini ayat ini di atasnya, di perikop di atasnya, itu digambarkan bahwa Yesus sedang dalam puncak pelayanannya. Kemana Yesus pergi, mujizat terjadi. Ada ribuan orang berlomba-lomba mau datang pada Yesus. Kemudian ada tanda heran, ada kesembuhan, ada pengajaran yang luar biasa. Di depan begitu banyak orang, kemuliaan meliputi seluruh pelayanan Yesus. Dan murid-murid menikmati betapa viralnya pelayanan Yesus ini. Dan murid-murid pasti berpikir, kalau ikut Yesus menyenangkan seperti ini, begitu indah seperti ini, maka mau sampai mati juga tidak apa-apa. Kalau semuanya nyaman, semuanya indah, menyenangkan, viral di mana-mana, ini mau sampai mati juga tidak apa-apa. Tapi pada waktu tiba-tiba Yesus berkata pada mereka di puncak pelayanannya, tiba-tiba Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan ke Yerusalem, dia akan menderita, disiksa, dan dia akan dibunuh, dan dia akan mati, dan kemudian bangkit. Murid-murid tidak siap untuk terima berita ini. Tidak siap sama sekali. Maka jangan heran Matius 16 ayat 22-23, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ada banyak orang ikut Yesus. Mereka datang pada Yesus. Pada awalnya mereka begitu bersemangat ikut Yesus. Dan mereka berpikir kalau ikut Yesus semua akan beres, semua akan lancar. Itulah sebabnya semua orang berdoa, Tuhan, semoga tidak ada pencobaan datang dalam hidup saya. Semoga semua beres, pekerjaan saya beres, usaha saya beres, keluarga saya beres. Semoga tidak ada tantangan. Semoga hidup ini seperti langit yang tanpa awan. Semoga hidup ini seperti laut tanpa gelombang. Dan orang berpikir Tuhan itu seperti lampu Aladin yang kalau digosok semua permintaan dikabulkan.
Sama seperti murid-murid, mereka tidak siap untuk sisi yang lain, yang disebut dengan sisi penderitaan, sangkal diri, dan pikul salib. Itulah kenapa pada hari-hari ini ada begitu banyak orang memulai ikut Tuhan dengan gegap gempita. Pelayanan di mana-mana dia ada. Kasih tugas apa saja mau. Tapi tidak lama. Pada waktu pencobaan datang, pada waktu penderitaan mulai datang, tidak seperti yang dia harapkan mengikuti Yesus. Satu persatu banyak orang mundur teratur, dan tidak lagi dikenal. Ada beberapa orang teman saya yang saya tahu pada awalnya begitu on fire pelayanan. Sekian tahun kemudian, tidak ada sisa lagi rohani. Bahkan ngomongnya pun tidak rohani lagi sama sekali. Apa yang terjadi? Itu berarti Yesus katakan, kamu harus menyangkal diri dan pikul salib. Itu berarti menolak atau mengeluh untuk sangkal diri dan pikul salib. Ia tidak bisa menjadi murid Kristus. Saya yakin saya sedang bicara dengan teman-teman yang bukan lagi anak-anak dalam hal rohani. Anda sudah ikut PA, PD, sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun. Saya tahu Anda bukan anak-anak lagi di dalam hal rohani. Tapi mari kita bicara hal yang lebih berat lagi. Kalau orang tidak mau menyangkal diri dan pikul salib, dia tidak bisa menjadi murid Kristus. Dan kalau dia tidak bisa menjadi murid Kristus, maka dia bukan milik Kristus. Dan kalau dia bukan milik Kristus, dia akan ada dalam masalah yang sangat besar sekali. Keselamatan Anda dan saya dapatkan pada waktu kita dibaptis, percaya pada Yesus, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan saat itu juga. Tapi dengar teman-teman, kita tidak langsung berangkat ke surga dengan penerbangan pertama. Kita masih ada di bumi ini. Maka pada saat kita ada di bumi ini, Tuhan sedang memperhatikan apakah kita bisa membuktikan bahwa iman kita kepada Kristus itu betul-betul bisa nampak dalam kehidupan nyata kita di bumi. Maka, kenapa dikatakan supaya kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau, sangkal diri dan pikul salib itu kewajiban dan keharusan, bukan pilihan. Mengapa? Perhatikan ini teman-teman. Mengapa kita harus menyangkal diri? Mengapa Yesus menekankan kamu harus menyangkal diri? Apakah ini penting sekali? Apakah ini penting sekali? Kita pasti berkata penting. Tapi kenapa dia harus menjadi penting? Saya kasih satu ilustrasi sederhana. Kalau misalnya tiba-tiba ada seseorang yang sangat kaya sekali datang pada saya dan berkata, Pak Yanto, karena saya ini murah hati, saya mau memberi hadiah 1 miliar rupiah kepada Pak Yanto. Karena saya mau Pak Yanto pakai uang ini dengan baik. Saya tahu orang ini baik yang mau memberikan saya uang, dan saya tahu dengan uang ini saya bisa membantu orang lain, bisa memperbesar usaha saya, bisa jadi berkat buat sesama dalam pelayanan. Tentu saya tidak akan menolak. Tetapi cerita ini akan berbeda. Kalau orang yang mau memberikan saya uang itu berkata, Pak Yanto, saya akan berikan uang 1 miliar, tapi Pak Yanto harus menggantikan itu dengan nyawa salah seorang saudara Pak Yanto yang paling Pak Yanto sayang. Saya minta nyawanya. Artinya apa? Dia minta kematian. Kalau kita yang normal ini, pasti langsung berkata tidak. Berapapun harga yang mau dibayarkan buat saya, tidak sepadan dengan kematian saudara saya. Karena ada unsur kematian di sana. Ini namanya pertukaran yang tidak sepadan. Kenapa saya cerita ini teman-teman? Coba perhatikan ini. Roma 7 ayat 27 sampai 24. Roma bab 7 ayat 22 sampai 24. Rasul Paulus katakan sesuatu yang nanti ada hubungan dengan saya punya cerita tadi. Roma 7, 22, 24 dikatakan begini. Ini kata-kata Paulus.
Sebab di dalam batinku, kata Paulus, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku ini, aku melihat hukum lain yang sedang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam tubuhku. Perhatikan ini kalimat terakhir. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus katakan begini. Kalau saya tidak hati-hati dengan saya punya tubuh ini, dengan saya punya kedagingan ini, maka dia bisa membawa saya kepada kebinasaan kekal. Makanya kenapa Paulus katakan, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia pakai istilah tubuh maut. Dengan kata lain, Paulus mau katakan begini, hati-hati dengan sesuatu yang ada dalam dirimu. Musuhmu yang sebenarnya yang bisa membuat engkau celaka dan binasa bukan dari luar. Godaan boleh datang dari luar. Tapi di dalam dirimu ada sesuatu yang sudah datang sejak Adam dan Hawa. Anda dan saya mewarisi dari orang tua kita ciri fisik mereka. Bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, itu namanya genetik. Kalau saya tinggi, istri saya tinggi, anak saya tinggi. Itu genetik. Kalau saya putih, istri saya putih, anak saya putih. Itu genetik. Termasuk dengan kalau kita ke dokter dan kita punya keluhan sesuatu, dokter selalu tanya tentang riwayat penyakit keluarga. Kenapa dia tanyakan itu? Sebab penyakit itu bisa menurun. Kalau papa mama gula semua, cenderung anak-anak juga gula. Jadi artinya secara dunia itu ada sesuatu yang menurun. Tapi yang menurun ini tidak sebanding dengan bahayanya sesuatu yang diturunkan dari Adam dan Hawa, yang namanya kodrat dosa. Dan yang ini setiap Anda dan saya punya ini. Sebuah keinginan dalam diri yang kita harus akui. Itu namanya keinginan daging yang selalu mau ke arah dosa. Dan selalu mau memberontak kepada Allah. Kejahatan itu terjadi karena orang tidak bisa mengendalikan yang tadi saya katakan ini. Namanya kodrat dosa. Makanya Paulus katakan, kalau kamu tidak kendalikan itu, maka dia akan membawa engkau pada dosa yang akan berujung pada kebinasaan kekal. Maka sampai di sini, kita mulai mengerti kenapa firman Tuhan Yesus katakan, kamu mesti sangkal diri. Sangkal diri itu artinya berkata tidak pada keinginan daging yang datang dari dosa Adam dan Hawa, yang selalu memberontak pada Allah, yang selalu mencari kesenangan dunianya, tapi ujungnya itu menuju kematian. Sama seperti cerita saya tadi, orang memberikan saya uang, tapi dia berkata, bayar dengan nyawa, saudara. Kedagingan ini berkata, engkau boleh menikmati semua. Kenikmatan semua, seksual, pornografi, kesombongan, kedagingan apa saja, kamu boleh nikmati. Ada satu istilah dalam bahasa daerah kami, dikatakan begini, hake dan mate lahodi. Artinya begini nih, makan sepuas-puasnya, nikmati sepuas-puasnya, sebab engkau mati tidak bawa apapun. Maka orang mencoba untuk menikmati dunia ini senikmat-nikmat, tapi dia lupa yang ini akan membawa dia pada kematian kekal selama-lamanya. Maka Yesus berkata, sangkal diri. Kalau kamu tidak sangkal diri, kamu bukan milikku. Sangkal diri ini berarti menolak keinginan daging yang selalu mau mengasihi dunia dengan segala kenikmatannya yang membinasakan. Dan kita tolak itu. Dan kita memilih untuk mengasihi Bapa yang di dalamnya ada keinginan roh yang selalu mau bersatu dengan Bapa, taat
taat pada firman Tuhan dan mengikuti kehendaknya dalam seluruh sisi kehidupan kita. Itu sangkal diri. 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Perhatikan ini. Jika seseorang tidak mau menyangkal diri, berarti orang ini sedang memilih untuk mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Yang ada hanya kasihnya kepada dunia. Makanya perhatikan baik-baik teman-teman. Kenapa orang itu sulit sekali untuk mau datang pada Tuhan? Sebab mereka berpikir kalau datang pada Tuhan, apalagi belajar firman Tuhan, nanti terlalu banyak larangannya. Terlalu banyak tidak bolehnya. Padahal saya lagi mau menikmati hidup ini. Sudah kerja begini susah, dapat uang kok tidak dinikmati. Ini kebodohan. Orang dunia berkata kalau kamu punya uang nikmatilah. Kenapa saya harus cari Tuhan dan harus membatasi diri dengan apa yang harusnya saya nikmati? Bukankah saya berhak menikmati hasil keringat saya? Tapi orang ini tidak tahu jika dia mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Dan jika kasih Bapa tidak ada, maka jangan heran orang ini tidak bisa mengasihi siapapun di sekitarnya. Termasuk istrinya, termasuk suaminya, termasuk anak-anaknya, termasuk temannya. Dia tidak bisa mengasihi mereka karena kasih Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Ada satu ungkapan berkata, seseorang tidak bisa memberikan pada orang lain apa yang dia sendiri tidak miliki. Kenapa orang susah mengasihi orang lain? Sebab dia tidak punya kasih itu. Kamu tidak bisa berikan apa yang kamu tidak punya. Maka kenapa firman Tuhan berkata, kamu harus melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sumber kasih itu. Jika engkau melekat sepenuhnya dengan hidup taat pada firman Tuhan, menyangkal diri, dan tidak mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa akan mengalir sempurna atas engkau. Maka jika engkau mau mengasihi orang lain, engkau punya stok kasih yang berlimpah. Berlimpah. Engkau bisa bagikan, dia akan gantikan lagi lebih banyak lagi. Engkau bagikan, dia akan gantikan lebih banyak. Tapi pertanyaannya, engkau mengasihi Tuhan lebih daripada dunia ini? Atau jangan sampai engkau mengasihi dunia lebih daripada Tuhan. Ini berarti jika seseorang menolak untuk menyangkal diri, berarti dia lebih mengasihi dunia daripada kasih kepada Allah, dan orang itu sedang menggeser keluar kehadiran Allah dalam hidupnya. Dan kalau orang itu mengasihi dunia dan menggeser keluar Allah dalam hidupnya, kita sudah tahu siapa yang akan menggantikan tempat itu. Saya kasih satu ilustrasi. Pada tahun 2001, ada teroris membajak pesawat, 2 pesawat, menabrakkan pada 2 menara kembar di Amerika, WTC. Dan gedung itu runtuh dalam waktu yang tidak berselang lama. Dan mematikan ribuan orang Amerika yang ada di 2 gedung itu. Kemudian orang-orang berkata, Tuhan ada di mana? Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia tidak cegah tragedi yang luar biasa ini terjadi? Bukankah itu iblis yang ada dalam teroris itu? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kalau Tuhan Maha Pengasih, kenapa dia izinkan itu terjadi? Ada seorang penginjil sederhana, saya senang dia punya kata-kata. Dia katakan begini, coba kamu perhatikan. Bertahun-tahun bangsa Amerika meminta Tuhan keluar dari sekolah-sekolah anak-anak mereka. Tidak ada pelajaran agama, tidak ada pelajaran etika, demi kebebasan. Maka Tuhan itu sopan, dia keluar dari sekolah. Bertahun-tahun bangsa Amerika tidak pernah lagi menghadirkan Tuhan dalam pernikahan orang Amerika. Orang Amerika sekarang nikah di taman, di kebun, di kapal pesiar, tidak di gereja lagi, tidak ada sakramen lagi.
maka Tuhan keluar dari hubungan suami dan istri. Bertahun-tahun bangsa Amerika minta Tuhan keluar dari rumah mereka. Karena katanya Tuhan nanti akan membatasi mereka. Maka Tuhan keluar dari rumah mereka. Bertahun-tahun bangsa Amerika meminta Tuhan keluar dari anak-anak mereka. Maka anak-anak mereka dibiarkan hidup sesuai dengan kebebasan mereka. Dan orang itu berkata, lalu kalau Tuhan sudah keluar dari seluruh hidupmu, lalu tiba-tiba iblis menampakkan diri dan menghantam engkau dengan keras, mengapa engkau heran? Mengapa engkau heran? Bukankah engkau sudah menggeser Tuhan keluar dari hidupmu? Mengapa engkau heran kalau iblis tiba-tiba muncul dengan nyata dalam seluruh hidup? Maka firman Tuhan berkata begini, kenapa kita harus menyangkal diri? Sebab kalau kita menyangkal diri, maka kita adalah murid Kristus. Dan kalau kita adalah murid Kristus, kita diubahkan dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus. Dan jika kita serupa dengan Kristus, maka Kristus mengenal kita sebagai miliknya. Dan kalau Kristus mengenal kita, maka seluruh keberadaannya itu akan dianugerahkan kepada kita. Karena dia mengenal kita. Coba teman-teman perhatikan, ada 2 ayat yang saya akan bagikan yang akan membuka kita punya pikiran tentang hal ini. Kalau kita baca dalam Yeremia 1, ini ayat kita sering tahu dan Ibu Chun juga sering ajarkan. Dalam Yeremia Tuhan katakan begini, bahkan sebelum engkau dilahirkan oleh ibumu, bahkan engkau sebelum dikandung oleh ibumu, aku sudah mengenal engkau. Dan aku telah menetapkan engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Aku telah merancang masa depan yang terbaik bagi. Ini Yeremia 1. Tapi di ayat yang lain, dalam Matius 7 ayat 24, Yesus berkata begini, enyahlah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Sebab aku tidak mengenal dari mana engkau datang. Perhatikan ini 2 ayat. Ayat yang pertama Tuhan berkata, dia kenal kita. Bahkan sebelum kita dikandung oleh ibu kita. Tapi di ayat yang belakang Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, dari mana engkau datang. Pertanyaannya, apakah ada yang salah dari 2 ayat ini? Tidak. Dua-duanya benar. Ayat yang pertama, Allah katakan, saya telah merancang engkau untuk sesuatu maksud dan tujuan untuk apa engkau ada di bumi ini. Dan saya telah merancang sesuatu masa depan yang terbaik yang mempermuliakan aku di dalam engkau. Yang hidupmu akan memancarkan kebesaran dan keagungan bagi namaku. Dan aku akan tinggal bersama engkau. Itu ayat yang pertama. Tapi ternyata manusia ini dengan kehendak bebasnya. Ternyata dalam perjalanan hidupnya itu dia berubah. Dia berubah. Dunia ini membuat dia berubah. Yang tadinya dia kenal Tuhan, yang tadinya Tuhan hidup di dalam dia, tapi godaan dan kenikmatan dunia membuat dia tergeser ke sana, dan dia tidak sadar, dia mulai berubah serupa dengan dunia ini. Dan perubahan ini begitu besar, dunia ini mempengaruhi dia, sampai akhirnya Tuhan pun tidak kenal dia lagi. Ingat firman yang berkata dimulai dengan roh, tapi diakhiri dengan daging. Jadi orang hidup ini dengan pilihan-pilihannya, dia tidak sadar bahwa dia mulai dengan cinta Tuhan luar biasa. Tapi tipu daya iblis dan kenikmatan dunia dan tawaran dunia ini dan pergaulan yang tidak sehat dari orang-orang dunia membuat dia berubah begitu rupa sampai akhirnya bahkan Yesus pun berkata, saya tidak kenal dari mana kamu datang. Tidak kenal. Itulah sebabnya teman-teman, hati-hati. Jangan sampai kita sedang berubah. Sampai akhirnya bahkan Yesus juga tidak kenal kita. Menyangkal diri itu berarti Tuhan tetap nomor 1. Bukan berarti kita tidak bekerja lagi. Saya di sini kerja dengan sangat giat, rajin bekerja.
Tapi dalam seluruh pekerjaan saya, urusan Tuhan dan pekerjaan Tuhan tetap nomor satu. Tetap nomor satu. Apapun yang terjadi. Jadi saya tidak menjadikan Tuhan sebagai lampu Aladin untuk memberkati saya, supaya saya menikmati berkat ini senang-senangnya. Tapi saya jadikan berkat ini bagaimana saya bisa membesarkan nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Sebab firman Tuhan berkata, kalau engkau dipercaya banyak, dia akan tuntut lebih banyak dari engkau. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan berkata, kamu harus menyangkal diri, supaya kamu lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi dunia. Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Hari-hari ini coba saya tanya teman-teman ini yang rajin ikut PA, Zoom. Apakah gampang ajak orang ikut Zoom seperti ini, cari Tuhan pelayanan? Apakah gampang ajak mereka ikut PD? Tidak mudah. Itu Kwahen sudah ketawa-ketawa. Tidak mudah, tidak mudah. Di mana-mana Anda dan saya alami hal yang sama. Orang selalu alasannya cuman, Pak Yanto, saya mau ikut, tapi saya sibuk dan tidak punya waktu. Saya sibuk dan tidak punya. Alasan cuma itu. Sibuk dan tidak punya waktu. Di dalam hidup ini, teman-teman ingat, seseorang hanya memberi waktu dan perhatian pada apa yang dia anggap penting dalam hidup ini. Kalau ada seseorang yang sudah datang ke dokter, dan orang ini terkenal sangat sibuk sekali, dan kemudian dokter di hadapan dia dengan dahi berkerut, bilang kepada dia, saya harus sampaikan kepada Bapak, hasil tes Bapak ini buruk sekali, dan Bapak sedang mengidap satu penyakit yang berbahaya sekali, yang mungkin akan membuat Bapak tidak akan hidup panjang lagi, kecuali kalau Bapak taat pada obat yang saya berikan, dan saya minta Bapak datang ke sini jam 6 pagi besok, karena saya hanya ada waktu jam 6 pagi. Kalau Bapak tidak datang, Bapak melewatkan kesempatan untuk mendapatkan obat terbaik dari saya. Pertanyaan saya, bagi orang yang super sibuk ini, kalau yang seperti ini, bolehkah dia berkata pada dokter, maaf Pak Dokter, saya terlalu sibuk sekali, saya tidak ada waktu. Saya yakin, dia akan berkata, besok jangan ganggu saya, karena mungkin jam 5 saya sudah harus ada di dokter. Kenapa? Karena ini menyangkut kehidupan saya. Jadi kalau ada orang yang berkata dia sibuk, itu bukan jawaban. Dia sedang berkata begini. Bagi dia, Tuhan itu tidak penting. Tidak penting. Hal dunia, kesibukannya, pekerjaannya, itu lebih penting dari Tuhan. Kalau orang-orang seperti ini menjadikan Tuhan tidak penting dalam hidup mereka, lalu kenapa Tuhan, jika mereka menghadapi badai dalam hidup, kenapa Tuhan harus datang dan berdiri dan berkata, saya akan berperang bagi engkau? Kalau engkau Tuhan saja tidak kenal, apa yang bisa membuat engkau yakin bahwa Tuhan akan berdiri dan berkata, jangan takut, saya akan berperang bagi engkau? Beberapa tahun yang lalu, saya pernah ada di sebuah lembaga, saya menjadi bagian dari lembaga itu, dan kami sering kunjungan ke berbagai kota, paling sering ke Jakarta, dan teman-teman saya itu ada sekian puluh orang, itu kebanyakan bapak-bapak semua. Kemudian di Jakarta mereka selalu cari tempat menginap di hotel di daerah Mangga Besar, karena katanya itu daerah surga dunia ada di sana, begitu ya. Saya ikut saja karena saya diatur begitu. Kemudian saya lihat mereka kalau malam-malam itu sudah rapi, wangi sekali, begitu ya. Kemudian mereka tidak ada satupun yang ajak saya. Karena mereka tahu, mereka tidak pernah berhasil ajak saya untuk hal-hal seperti itu. Dan mereka suka guyon bercanda bilang begini, coba cek Pak Yanto di kamar itu, jangan sampai dia sudah bikin misa di sana. Jangan sampai dia sudah bikin misa di sana. Jadi saya ketawa saja, saya tidak keluar, saya di kamar, saya kontak istri saya cerita dengan anak-anak saya. Kemudian besok pada waktu kami makan pagi di breakfast di hotel, saya bicara pada mereka. Saya bilang begini, teman-teman,
Saya mau bicara beberapa hal ya, yang tentang tadi malam. Teman-teman berkata, wah Pak Yanto tidak menikmati hidup. Saya bilang mereka begini, kalau saya mau menikmati hidup seperti teman-teman katakan itu, saya bisa lebih hebat dari kamu. Yang pertama, dari penampilan, saya tidak kalah dari kamu. Yang kedua, dari sisi uang, saya Tuhan berkati luar biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa saya tahan diri? Yang kamu katakan saya tidak menikmati hidup. Saya harus katakan pada kalian, hidup ini terlalu banyak goncangan dan badainya. Saya harus pastikan kalau goncangan dan badai itu datang dan saya berteriak minta tolong. Tuhan langsung berkata, kamu mau apa anakku? Sebab aku kenal engkau. Yang bahaya, kalau saya berteriak minta tolong dalam saat badai besar, dan Tuhan berkata, saya tidak kenal dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku. Saya dalam masalah sangat besar sekali. Maka kalau teman-teman mendengarkan penjelasan saya, teman akan mengerti kenapa saya menjaga kekudusan hidup saya. Bukan saya takut istri saya, tapi saya lebih takut Tuhan saya daripada istri saya. Sebab saya harus pastikan pada waktu saya berteriak minta tolong, pertolongan datang di detik yang pertama. Dan saya katakan pada mereka, saya kenyang puluhan tahun dengan pertolongan Tuhan. Dan saya tidak akan gadaikan itu dengan kenikmatan dunia apapun. Teman-teman lihat ya, pilihan ada pada kita. Kalau Anda dan saya orang-orang yang mengerti tentang kata menyangkal diri, mengeluh itu tidak ada dalam hidup orang itu. Orang yang tahu menyangkal diri tidak ada keluhan keluar dari mulut. Sebab mengeluh itu bahasa paling jelas tentang tidak mau menyangkal diri. Apapun alasannya. Mengeluh itu bahasa tentang tidak mau menyangkal diri. Jadi kalau ada orang yang sering mengeluh, katakan pada dia, engkau di pihak siapa? Engkau di pihak siapa? Hari ini, kalau Anda dan saya tahu tentang menyangkal diri, pengampunan bagi orang lain itu tidak sulit. Sebab kita tahu kalau kita tidak mau mengampuni, jangan cari alasan. Orang yang mau mengampuni, Roh Kudus akan memberi 1000 alasan buat dia untuk mengampuni. Tapi kalau orang memang dasar tidak mau mengampuni, iblis akan memberi dia 1000 alasan kenapa dia sakit dan tidak bisa ampuni. Tapi poin yang paling penting, siapa yang kita mau berdiri di pihak? Tuhan atau dunia ini? Maka hari ini teman-teman, kita sudah mendengarkan firman ini tentang menyangkal diri dan pikul salib. Masa ini masa prapaskah. Tidak lama lagi kita akan paskah. Pengalaman saya pribadi, orang-orang yang tahu menyangkal diri dan pikul salib adalah orang-orang bisa cinta Yesus tanpa syarat. Dan mereka adalah orang-orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal apapun. Mau hidup musimnya seperti apapun, dia mampu mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana kita dengar cerita Paulus dan Silas di penjara. Mereka tetap bisa mengucap syukur pada Allah dalam masa paling sulit dalam hidup mereka. Dan karena kemampuan mereka menyangkal diri itu, saya dengan istri saya, kami dua punya kebiasaan begini. Karena kami juga banyak tantangan dalam hidup ini. Orang sering merasa saya dengan istri saya tidak ada tantangan. Karena mereka lihat kami dua gembira, kami dua bersemangat. Saya bilang begini, saya jaga api ini harganya mahal. Saya tidak akan izinkan apapun padamkan api ini. Masalah boleh ada, tapi saya tahu Tuhan saya jauh lebih besar daripada masalah itu. Dan saya tidak akan izinkan iblis mencoba untuk memadamkan api saya. Jadi saya dengan istri saya, kami dua punya kebiasaan begini. Dan saya bersyukur saya dengan istri saya ini, kami dua hidup dalam damai sejahtera. Dari pagi kami dua sudah ketawa sampai malam. Kita melihat segala hal dari sisi humornya, kami dua bercanda. Jadi kalau ada tantangan, saya bilang ke dia begini, malam ini kita dua akan banyak mengucap syukur. Kalau hari ini banyak tantangan kita harus hadapi, malam ini kita akan banyak mengucap syukur. Orang heran, kok Pak Yanto banyak tantangan, kok banyak mengucap syukur? Ya, sebab kalau saya mengeluh, itu saya sedang memberi amunisi bagi iblis untuk menghancurkan saya. Karena dia tunggu kapan saya akan kasih dia amunisi. Tapi kalau saya bersyukur,
maka saya tahu saya memberi kesempatan pada Tuhan untuk intervensi dalam hidup saya, dan dia akan membuka jalan bahkan yang tidak pernah saya bayangkan. Maka kami dua, saya dengan istri saya, kami dua dalam posisi doa, dan kami dua mulai mengucap syukur untuk semua tantangan yang sedang kami hadapi. Kami bisa katakan begini, Tuhan terima kasih untuk tantangan ini. Engkau lakukan ini terbaik buat kami, padahal masalah lagi besar kami hadapi. Tapi kami katakan, Tuhan ini terbaik buat kami. Tuhan terlalu ajaib, izinkan ini terjadi buat kami. Karena ini pasti akan membawa kebaikan buat kami. Kami bersyukur atas apa yang terjadi ini Tuhan. Karena kami tahu kalau Tuhan izinkan sesuatu, itu pasti kebaikan kami. Sebab tidak ada satu utas rambut kami akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Dan kami dua terus memuji, saya ambil gitar, saya menyanyi, kami dua memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Besok dan lusa satu persatu masalah itu selesai. Dan kami berkata, ternyata di dalam pujian dan penyembahan dalam keadaan yang sulit dalam hidup ini, kita sedang menyangkal diri. Dan penyangkalan diri itu menghadirkan kuasa Allah. Dan pada waktu kuasa Allah itu turun, dia akan pimpin kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Selamat menjalani masa prapaskah. Sedikit lagi kita akan Paskah. Biarlah Tuhan mendapati kita berkenan di hadapannya. Dan dia melihat kita yang ada di Zoom ini dan dia berkata, saya kenal mereka satu persatu. Dan saya tahu yang terbaik bagi mereka masih ada di depan. Ingat baik-baik, kalau sekali kita maju, tidak ada mundur lagi. Mau apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan terima kasih. Kami terlalu percayakan kekuatan Tuhan yang menyertai kami. Di dalam penyangkalan diri Tuhan, kami berkata tidak pada dunia ini. Dan kami berkata pada Allah Roh Kudus yang akan menuntun kami. Dan pada waktu kami berkata ya kepada Tuhan, Engkau turun dan berperang bagi kami yang mustahil sekalipun menjadi mungkin. Sebab bukan lagi tentang kami, tapi tentang Allah yang mengasihi kami. Kami tahu waktu kami belajar tentang hal ini akan mengubahkan seluruh hidup kami. Kami tidak akan terus dikalahkan. Sebab kami tahu Engkau berkata, di atas kayu salib sudah selesai. Yesus sudah bayar lunas segala dosa, kesalahan, kelemahan kami, sakit penyakit kami. Engkau sudah bayar semuanya dengan darah-Mu yang mahal. Maka sekarang Tuhan, kami adalah orang-orang merdeka. Dan pada waktu kami bersatu dengan Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang bisa kalahkan kami. Tapi kuncinya adalah kami harus terus menjaga hati kami, hidup kami, untuk terus belajar mengasihi Tuhan sampai seumur hidup kami. Dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang Allah yang hidup, bekerja, dan membuat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Ini doa kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan